Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas gimana kalian sebagai mahasiswa bisa dapat 100 juta pertama kalian. Gue pengen disclaimer dulu di video ini, tujuannya bukan untuk show off, tapi gue pengen berbagi ke kalian karena gue tahu sebagai seorang mahasiswa untuk mendapatkan 100 ribu atau 1 juta aja, mungkin itu nominal yang sangat besar untuk seorang mahasiswa. Mau makan aja kadang-kadang sulit gitu kan ya, apalagi mikirkan target net worth 1 juta rupiah pertama kalian. Nah, jadi di video kali ini gue pengen berbagi cerita, sedikit tips dan trik juga, dan langkah-langkah apa aja dan prinsip-prinsip apa aja yang harus kalian terapkan agar kalian bisa mencapai target 100 juta rupiah pertama kalian. Video ini gue dasari dari pemikiran gue dan perubahan gue sebelum punya apa-apa ya, dari sebagai seorang mahasiswa biasa sampai sekarang punya 100 juta rupiah pertama dari hasil usaha sendiri, dari hasil pemikiran sendiri, dan dari hasil keputusan gue sendiri. Nah, jadi video ini akan gue bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip dasar, pemikiran-pemikiran, hal-hal fundamental yang harus kalian terapkan sebagai seorang mahasiswa ataupun masyarakat umum sebenarnya juga bisa menerapkan ini. Dan bagian kedua, kita akan berbicara hal-hal yang lebih implementatif dan cara-cara praktisnya agar kalian bisa mencapai target 100 juta rupiah pertama. Yang pertama, gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau sebenarnya dasar pemikiran menjadi hal yang penting ya sebelum kita melakukan praktik atau sebelum kita mengeksekusi suatu hal. Jadi gue selalu percaya sebelum kita melakukan sesuatu kita harus punya prinsip yang benar dulu, pemikiran yang benar dulu, fondasi yang benar dulu, baru kita bisa melaksanakannya secara baik. Oke, langsung aja. Gue punya 5 prinsip ya, yang gue terapkan dari awal gue memulai apa yang gue lakukan sampai sekarang, dan ini adalah perubahan yang paling drastis yang gue rasakan dan semoga bermanfaat juga untuk kalian. Yang pertama adalah pelajari bagaimana uang bekerja. Jadi targetnya adalah ingin mencapai 100 juta rupiah pertama, which is itu adalah uang ya. Sebelum kalian memperoleh uang itu sendiri, kalian harus mengenal apa itu uang, bagaimana cara bekerjanya, bagaimana cara ia mengalir, diperoleh, berasal, dan lain-lain ya. Ini analoginya sama seperti ketika kalian pengen mendekati seseorang misalnya ya. Kalian PDKT dengan orang ya. Nggak mungkin dong kalian nggak tahu namanya siapa, dia siapa ya. Tinggal di mana, hobinya apa, makanan kesukaannya misalnya apa ya. Kalian nggak mungkin jadi sama dia kalau kalian nggak kenal dia secara personal. Begitu juga dengan uang. Kita melihat uang sebagai satu entitas yang pengen kita dapatkan nih, sama seperti orang yang pengen kita dapatkan misalnya. Jadi kita harus mengenal uang itu dulu. Nah, gue pengen ngasih tahu ke kalian ya, sifat uang itu adalah unlimited. Dia tidak terbatas. Seringkali orang-orang itu menukarkan sesuatu yang limited. Misalnya apa? Misalnya waktu. Gue pernah bahas di video yang lalu, kalian bisa cek, mungkin nanti gue cantumin di sini atau di link di bawah ya. Pembahasan tentang uang. Uang itu sebenarnya adalah value ya. Value itu simpelnya gue bisa definisikan sebagai energi plus waktu. Ya, yang dimana keduanya limited. Tapi yang paling penting di sini adalah digarisbawahi unsur waktu. Waktu adalah yang paling limited. Energi mungkin bisa kalian recharge, kalian tidur, kalian bangun lagi, kalian segar lagi, atau kalian makan, kalian kenyang, kalian segar lagi. Ya, tapi kalau waktu, kalian nggak bisa memutar balikan waktu. At least sampai detik ini ya, kita belum punya mesin waktu by the way. Jadi kalian kebanyakan ya sekarang mindsetnya kalian rela menukarkan waktu, menukarkan hal sesuatu yang tidak bisa kalian kembalikan untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dicetak kapan saja ya. Kalian harus kenal sifat uang itu di seluruh bank sentral. Bank sentral mempunyai hak untuk mencetak uang kapan saja ya. Gue yakin 90% atau 80% dari kalian nggak tahu ini, dan bank sentral bisa dengan justifikasi hanya melakukan quantitative easing, mereka bisa mencetak uang lagi ya. Jadi coba kalian pelajari dulu konsepnya, coba kalian pelajari dulu apa itu quantitative easing, bagaimana bank sentral mencetak uang ya, bagaimana uang diciptakan. Jadi dia dapat dari angin gini ya, sedangkan kalian bekerja keras misalnya menukarkan waktu, hal yang sangat-sangat terbatas dan kalian tidak kembalikan. Gue sering baca buku, gue sering nonton video, gue sering bertemu orang, dan semua orang kaya yang gue tahu ya, yang purely kaya ya, mereka rela ya, yang udah tua-tua biasanya menukarkan uangnya semua yang mereka miliki sekarang, miliaran, triliunan, untuk balik
ke umur seperti kita, 20, 21, 22, 30, dan seterusnya ya. Dan ada beberapa dari mereka yang rela untuk nggak pernah mendapatkan uang lagi. Saking kan berharganya waktu. Jadi kalian harus paham konsep value ya. Pahami uang itu sendiri. Kalau kalian pengen pahami uang, kalian harus pahami value. Kalau kalian pengen pahami value, kalian harus mengerti konsep waktu dan betapa berharganya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus mengerti kalau kalian tidak berada di titik start yang sama. Gue dan kalian punya titik start yang berbeda. Kalian dengan orang lain lagi punya titik start yang berbeda. Jadi gue yakin setiap orang punya titik startnya masing-masing. Ada yang terlahir dari keluarga yang kaya, dari anaknya presiden misalnya, anaknya konglomerat, mereka tidak usah memikirkan besok mau makan apa. Ya, tinggalnya di mana, kondisinya seperti apa, udah terjamin, semua sekolahnya udah terpenuhi. Tapi ada beberapa orang yang besok itu masih mikirkan mau makan apa. Boro-boro dapat 100 juta pertama, mereka besok masih mikir ya, gue harus bertahan hidup dengan cara seperti apa. Jadi buat kalian yang sekarang rasa gue makan masih nggak mikir, gue masih tinggal bareng orang tua, tempat tinggal dibayarin, listrik dibayarin, makan gratis, sekolah dibayarin, itu adalah privilege buat kalian ya. Gue begitu juga, gue terlahir di keluarga menengah dan gue punya privilege itu, alhamdulillah. Tapi ada orang lain yang tidak memiliki privilege seperti kalian. Jadi kalian yang punya privilege seperti ini, dan gue yakin sebagian besar yang nonton ini punya privilege itu ya, mahasiswa-mahasiswa kebanyakan, at least di lingkungan gue ya, saat ini mereka punya privilege itu. Tapi kalaupun kalian saat ini berada dalam kondisi yang minus, setidaknya kalian pikirkan dulu bagaimana kalian menghilangkan minus ini, dan kalian at least kembali mulai dari nol. Nggak minus tapi mulai dari nol tuh ya. Jadi kalian pikirkan dulu, kalau kalian dikejar-kejar hutang, hapus dulu hutangnya. Kalau kalian punya bunganya, hapus dulu bunganya. Baru kalian mulai lagi dari nol, dari awal, dari titik start yang ideal ya. Jadi sebelum kalian memikirkan untuk dapat 1 juta pertama, kalian pikirkan dulu untuk bagaimana menghapus minusnya itu sendiri. Semua orang tidak berada pada titik start yang sama. Kalian pikirkan kalian berada di mana saat ini, dan sekiranya apa yang bisa kalian maksimalkan dari hal itu ya. Kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan kita tidak usah pikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang ketiga, lupakan atau relakan hal-hal yang tidak tercipta untuk kalian. Dalam hal ini gue bicara konteksnya adalah keahlian kalian di satu bidang. Gue yakin semua orang tercipta dengan kemampuan, keunikan tertentu, kemampuannya di bidang masing-masing ya. Tapi ada juga orang-orang yang kadang-kadang memaksakan, dia tahu sebenarnya ini bukan bidang yang dia ahlikan, tapi dia tetap bersikukuh ya, bersikeras, enggak, gue bisa dengan bekerja keras dan segala macam. Banyak orang yang bilang bahkan nggak penting, yang penting kerja keras ya. Nah, ini gue nggak setuju dengan statement ini. Memang ya, kadang-kadang kerja keras bisa mengalahkan bakat. Tapi percayalah, orang yang nggak punya bakat, walaupun dia sekerja keras apapun, nggak akan bisa sampai ke top dunia. Ya, kelas dunia itu nggak akan bisa tersentuh sama dia. Karena ketika kita mendalami satu bidang, kita pengen menjadi world class di bidang itu ya, pasti nanti di puncak, walaupun kita di awal bisa naik karena kerja keras, walaupun tanpa bakat, di atas kita akan bertemu orang yang punya bakat dan juga bekerja keras ya. Jadi seorang yang hanya bekerja keras aja tanpa bakat nggak akan bisa mengalahkan orang yang punya bakat plus bekerja lebih keras. Jadi kalian harus dalami, kalian pahami kalian punya bakat, punya minat, explore di bidang apa ya. Sekarang ini gue sadar gue nggak ahli atau gue nggak berbakat untuk menjadi seorang marketing, untuk seorang entrepreneur ya. Gue sadar gue nggak hebat di situ ya, gue nggak punya bakat di situ. Di sisi lain, walaupun gue kuliah hukum, gue sadar gue nggak sehebat itu apabila gue menjadi lawyer, karena masih banyak talent-talent di luar sana yang lebih hebat dan lebih berbakat, dan value-nya gue rasa juga tidak bersesuaian dengan diri gue ya. Jadi gue memilih ya untuk menjadi sesuatu yang berlainan, yang gue tahu gue ahli di situ, dan gue ingin bekerja keras di bidang itu. Ketika kalian ingin bekerja keras, ketika kalian punya kemauan, plus kalian punya talent, setelah kalian explore di bidang itu, pasti gue jamin kalian akan jadi world class di bidangnya. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Pilih satu industri dan jadi spesialisasi. Ini berkaitan juga dengan topik sebelumnya yang gue bilang tadi. Kalian ketika ingin menjadi sesuatu ya, dalam hal ini kalian punya target 100 juta pertama. Cara sederhana yang paling mudah yang gue terapkan adalah gue buka ya 100 daftar orang terkaya di dunia, gue lihat industrinya apa yang paling banyak ya. Yang gue lihat waktu itu adalah industri finance adalah yang paling banyak, salah satunya ya di antara jajaran 100 orang terkaya di dunia. Dan gue ingin fokus di bidang itu akhirnya ya. Gue ingin fokus, gue terjun ke market, gue belajar tentang dunia finance ya. Karena gue yakin ya ketika 100 orang at least di topnya ini, di atasnya bisa dapat 100 orang terkaya, masa gue nggak bisa dapat 10%-nya aja, 1%-nya aja, masa nggak bisa gitu kan. Tapi ketika kalian mendalami satu industri yang tidak tepat, walaupun kalian bekerja keras, tentu hasilnya tidak akan semaksimal industri yang memang tercipta dengan sifat yang berbeda ini ya. Misalnya penyapu di pinggir jalan ataupun kasir, siapa bilang mereka nggak bekerja keras? Tapi kalau kita tanya apakah mereka bisa kaya sekaya yang di industri-industri ini, I don't think so ya. Nggak mungkin bahkan ya untuk menyainginya. Jadi kan harus pilih industrinya dan jadi spesialisasi di bidang itu. Nggak usah toleh kanan kiri, nggak usah lihat tetangga ya, karena rumput mangga pasti selalu lebih hijau, kalian pasti akan selalu tergoda. Tapi ingat, ketika kalian bisa memaksimalkan dari waktu sekarang dan kalian fokus hanya di satu bidang, itu akan jadi multiplier effect buat kalian ya. Jadi kalian harus fokus pilih satu industri dan jadi spesialisasi. Dan yang kelima adalah, ini adalah prinsip yang paling gue suka, yaitu paradoks dunia. Prinsip paradoks ini sebenarnya banyak diajarkan di agama-agama lainnya. Agama Islam, Kristen, dan agama-agama lainnya gue yakin juga mengajarkan semua. Bisa disebut sedekah, bisa disebut infak, dan lain-lain. Yaitu ketika kita memberikan sesuatu ya, kepada dunia, dunia akan memberikan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Ya, ketika kita memberikan value kepada dunia, dunia akan mengembalikan value itu dalam bentuk apapun, dalam bentuk yang lebih besar. Kapanpun itu, bisa besoknya, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa tahun depan, dan seterusnya. Tapi itu akan selalu dikembalikan. Ini terbukti ya, gue sudah menerapkannya sendiri. Semakin kalian banyak memberi, semakin banyak yang berbalik ke kalian. Lihat, orang kaya di dunia, at least di Indonesia saja, ya, tidak ada satupun ya yang real yang gue tahu, yang benar-benar kaya, nggak ada satupun yang sifatnya pelit. Mereka semua suka berbagi dalam bentuk apapun. Ada yang bagi-bagi uang, ada yang bagi-bagi beras, ada yang bagi-bagi dalam bentuk lain, dan semakin banyak yang kembali ke mereka. Coba kalian terapkan itu dalam hal yang kecil dan rasakan dampaknya. Sampai sekarang gue juga belum ketemu ya apa penjelasan ilmiah di balik ini, tapi konsep ini yang gue baca, dia bisa menghasilkan semacam hormon yang menyenangkan di otak kita dan membuat kita lebih produktif, dan akhirnya kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Itu penjelasan yang paling masuk akal untuk saat ini. Tapi we never know ya. Ini adalah paradoks dari dunia dan hukum alam itu sendiri yang sudah diciptakan Tuhan. Jadi manfaatkanlah hal ini ya, kalian gunakan sebaik-baiknya dan berikan value sebanyak-banyaknya ke masyarakat, dan value itu akan berbalik ke kalian sendiri. Itu adalah prinsip-prinsip yang berbeda nih dari pemikiran gue ya. Sebelum gue punya 100 juta pertama dan setelah gue dapat 100 juta pertama. Nah, itu adalah prinsip dasar yang harus kalian terapin. Sekarang kita ke bagian kedua, kita akan membahas terkait gimana sih cara kalian secara praktis ya, apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan 100 juta pertama. Sebagai mahasiswa spesifiknya. Oke, kalau gue ditanya apa yang paling mudah setidaknya untuk dilakukan mahasiswa, yang pertama adalah jualan online. Sekarang sudah sangat banyak nih platformnya. Kalian bisa manfaatin e-commerce, kalian bisa manfaatin sosial media tanpa harus keluar rumah even ya, dan tanpa harus punya produk sendiri. Misalnya kalian pakai affiliate ya di TikTok gitu. Kalian tinggal jualin barang orang lain, laku kalian dapat komisi. Kalian nggak perlu keluarin 1 rupiah pun untuk membeli barang, menstok barang ya. Kalian hitung supply-nya berapa, pembukuannya bagaimana, itu nggak perlu. Tapi kalian bisa tanpa punya apapun, dengan skill bercerita, dengan skill menjual kalian bisa menghasilkan uang ya dari jualan online ataupun jualan offline kalau kalian lebih preferable. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat channel YouTube ya. Apa yang gue lakuin sekarang adalah salah satu bentuknya. Mulailah channel YouTube kalian sekarang ya. Targetnya gue saranin nggak usah
menargetkan untuk mendapatkan AdSense atau uang terlebih dahulu atau endorse dan apapun ya. Tapi ini sebagai bentuk curahan belajar kalian ya, prosesnya kalian harus nikmati, dan ketika kalian menikmati prosesnya, uangnya akan datang ke kalian ya. Jangan sampai 2 tahun ke depan kalian menyesal, kenapa ya gue nggak mulai channel YouTube gue dari setahun lalu, atau 5 tahun ke depan kenapa ya gue nggak mulai dari 5 tahun lalu. Nah nanti belakangan yang ada hanya penyesalan gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, start your own channel. Kalian bisa manfaatin ini juga dan dikombin dengan cara yang pertama tadi. Kalian bisa jualan online juga melalui channel YouTube kalian, yang kemudian dikonekin linknya ke Shopee, ke TikTok, ke Tokopedia, dan whatever lah, bentuk-bentuk sosial media lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan yang juga gue lakukan, adalah ikuti lomba. Jadi beberapa persen, sebagian kecil dari 100 juta pertama yang gue dapatkan, itu juga berasal dari lomba. Tapi kalian harus hati-hati milih lomba ini ya. Banyak banget ketika kalian ikut lomba, dan based on my experience dan teman-teman gue, ketika kita ikut lomba, bukannya dapat untung ya, walaupun menang, malah keluar uang lebih banyak gitu. Karena transportasinya nanti, misalnya kalau ada dua babak misalnya ya, ada babak penyisihan, ada babak final. Nah, biasanya di final presentasi, kebetulan gue di Fakultas Hukum, biasa gue ikut lomba-lomba hukum seperti itu formatnya. Misalnya ke univ lain gitu ya, transportasinya, makannya itu lebih besar nanti daripada hadiahnya. Nah jadi kalaupun kalian pengen ikut lomba ya, gue saranin yang online, yang hadiahnya cukup besar ya, dan juga nggak mengeluarkan biaya yang begitu banyak, kecuali biaya registrasi biasanya. Nah ini bisa menjadi tambahan ya, sedikit walaupun sedikit buat kalian sebagai seorang mahasiswa. Dan yang keempat, yang gue praktekin sendiri dan yang menyumbang ya sangat-sangat besar dari proporsi pendapatan gue, adalah trading ya. Jadi ini adalah yang paling sulit gue katakan, yang paling kompetitif ya, karena kalian akan melawan orang dari seluruh dunia. Kalau kalian suka main catur, kalian suka main poker, kalian rasa itu kompetitif, market, pasar adalah yang paling kompetitif. Nah, kalian bisa milih aset apapun untuk kalian tradingin. Misalnya kalau gue pribadi, gue hanya fokus di cryptocurrency untuk saat ini. Kalian bisa milih stocks untuk yang lebih konvensional, atau forex, atau aset-aset lainnya. Kalian harus tahu ya, trading berbeda dengan investing. Investing adalah kalian menanamkan uang dalam jangka waktu yang panjang, biasanya long term. Kalian akan hold satu aset tertentu, misalnya stocks ya, dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nah itu bisa dikatakan investing. Tapi trading itu lebih aktif sifatnya, bisa per hari ya, bisa per minggu, atau bisa bahkan ada yang per menit atau per jam, disebut scalping, atau intraday ada juga. Ini adalah salah satu cara yang bisa kalian terapin, dan ya gue sangat menghasilkan dari sini, dan itu menjadi pendapatan terbesar gue dan cara gue termudah ya. The best job in the world, gue bisa katakan seperti itu, untuk kalian bisa trading. Nah ini adalah salah satu cara yang bisa kalian terapkan. Tapi jangan pikir ini akan menjadi hal yang mudah. Ini adalah yang paling sulit, paling kompetitif, karena kalian akan melawan orang-orang yang tidak pernah kalian pikirkan sebelumnya. Kalian tidak kenal siapa mereka ya. Bisa jadi kalian akhirnya hanya akan dipermainkan oleh orang-orang ini. Jadi kalau pengen melakukan trading, kalian pelajari dulu ilmunya, pelajari dulu basicnya. Tapi kalau kalian fokus pelajarinnya, kalian pasti bisa ya. Tapi gue ingatin juga, trading gak untuk semua orang ya. Trading akan sangat bergantung pada sifat, kepribadian, dan psikologi orang yang melakukannya. Jadi kalau sedari awal psikologi kalian udah gak cocok, sifat kalian udah gak cocok untuk trading, pasti akan sangat-sangat sulit, dan akhirnya yang ada kalian akan cuma rugi. Kalau trading gampang ya, semua orang udah kaya di dunia, jadi jangan anggap ini gampang. Pelajari ilmunya ya, nggak ada yang memaksakan kalian juga untuk ini, dan ya resikonya semua ada di kalian. Jadi itu adalah prinsip sekaligus hal-hal praktis yang bisa kalian terapkan sebagai mahasiswa sebelum kalian lulus untuk dapat 100 juta pertama. Jadi semoga ini membantu kalian, dan semoga kalian cepat mendapatkan 100 juta pertama kalian.